warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Dr. Sun di channel Sunita Maharani. Jadi, beberapa minggu lalu saya mendapatkan DM di Instagram saya yang isinya begini. Assalamualaikum Bu Dokter, penanya dong, gimana sih dok vagina yang normal dan sehat itu? Kalau ada menjulur gitu normal nggak sih dok? Jadi di sini teman-teman harus tahu dulu bagaimana anatomi genitalia atau alat kelamin wanita. Vagina adalah liang senggama atau lubang yang ada di dalam. Selain itu fungsinya juga sebagai jalan keluar darah menstruasi dan juga sebagai jalan lahir yang panjangnya lebih kurang 8 cm. Jadi vagina ini letaknya ada di dalam tubuh. Jadi mungkin maksud adik kita ini adalah vulva. Vulva itu adalah alat kelamin wanita bagian luar yang terdiri dari mons pubis atau punuk kemaluan. Yang kedua ada labia mayora atau bibir besar kanan dan kiri. Lalu ada labia minora atau bibir-bibir kecil, yang ini terletak di dalam labia besar, dan juga ada klitoris. Banyak dari teman-teman beranggapan labia minora atau bibir kecil ini tertutup seluruhnya oleh labia mayora atau bibir besar. Ini tidak benar ya teman-teman. Labia minora atau bibir-bibir kecil ini bisa tertutup semua oleh bibir besar, bisa juga menonjol atau menjulur keluar dari bibir besar. Ukuran bibir kemaluan ini bervariasi ya teman-teman. Untuk labia minora atau bibir kecil ini bentuknya ada yang menggantung ataupun kelipet, ada yang tebal ataupun tipis, ada juga kanan dan kiri asimetris atau tidak sama panjang. Semua bentuk dan ukuran bibir kemaluan ini adalah normal, sama seperti hidung kita. Ada yang pesek, ada yang mancung. Nah, pesek dan mancung kan normal. Begitu juga bentuk bibir kemaluan kita yang bervariasi ini semuanya normal. Selama bentuk dan ukuran bibir kemaluan ini tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, dapat dikatakan normal, kecuali mengganggu. Contohnya, sulit untuk buang air kecil, sulit untuk berhubungan seksual, terganggu saat menstruasi, ataupun muncul benjolan dan sering terjadi infeksi. Itu segera konsultasikan ke dokter untuk mencari tahu permasalahannya dan diatasi. Jika gangguan-gangguan tadi terjadi akibat bentuk dan ukuran dari bibir kemaluan, bisa dilakukan tindakan operasi. Tetapi teman-teman, jika hanya untuk alasan kosmetik agar terlihat cantik, tidak dianjurkan untuk melakukan tindakan operasi. Walaupun banyak juga wanita yang melakukan tindakan operasi kelamin hanya untuk alasan kosmetik. Ini tidak terlalu penting ya teman-teman, sama seperti operasi untuk memancungkan hidung. Tanpa alasan apapun, tanpa alasan yang mengganggu kesehatan, ini tidak penting untuk dilakukan. Untuk warna vulva sendiri, itu tergantung genetik, tergantung warna kulit kita. Jadi, jika ada pertanyaan, kulit saya kuning langsat, tetapi bagian vulva atau kelamin berwarna kehitaman. Apakah normal? Jadi kita cari tahu dulu, apa penyebab vulva ini berwarna kehitaman? Apakah karena gesekan, misalnya menggunakan celana dalam yang terlalu ketat, atau celana dalam sering lembab sehingga menimbulkan iritasi? Untuk itu teman-teman, gunakanlah celana dalam yang berbahan katun dan sesuai ukuran, jangan terlalu ketat. Juga saat selesai cebok, dilap kering sebelum memakai celana dalam, sehingga celana dalam tidak basah dan lembab yang bisa menimbulkan iritasi. Lalu teman-teman juga pada saat menstruasi, gantilah pembalut setiap 4 jam. Kalaupun terlambat, paling lama 8 jam harus ganti pembalut. Teman-teman juga tidak dianjurkan ya untuk menggunakan krim pencerah atau krim pemutih pada alat kelamin, karena bisa menimbulkan iritasi bahkan lecet. Bagian klitoris yang terlihat atau teraba pada alat kelamin luar wanita itu ukurannya sekitar 0,3 cm sampai 1,3 cm. Tapi ukuran ini bisa membesar atau lebih besar jika ada rangsangan seksual. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya yang mana vagina, yang mana vulva.
Cairan yang keluar dari vagina fungsinya adalah untuk membersihkan vagina itu sendiri. Hanya saja cairan ini tidak keluar setiap saat dan juga tidak keluar setiap hari. Cairan ini normalnya berwarna bening, tidak berbau busuk, tidak berbau amis, dan tidak menimbulkan gatal. Untuk lebih jelasnya mengenai cairan yang keluar dari vagina yang normal dan yang tidak normal, sudah ada saya jelaskan di video saya yang lalu tentang keputihan. Jadi teman-teman, karena vagina itu sendiri bisa membersihkan dirinya sendiri, tidak perlu menggunakan sabun khusus untuk membersihkannya, misalnya sabun sirih ataupun sabun antiseptik, dicolok-colok, diobok-obok, dicuci ke dalam vagina, itu tidak dianjurkan ya teman-teman, karena sabun antiseptik atau sabun sirih ini tadi bisa membunuh bakteri baik di dalam vagina, malah bisa menimbulkan infeksi karena mengganggu flora normal di dalam vagina. Juga tidak dianjurkan ya teman-teman untuk melakukan vaginal dosing, yaitu menyemprot cairan khusus ke dalam vagina. Apalagi menyemprot parfum, ini tidak dianjurkan karena bisa meningkatkan resiko penyakit pada sistem reproduksi wanita. Tapi teman-teman, untuk bagian vulva seperti bibir-bibir kemaluan dan klitoris harus dicuci ya dengan sabun, apalagi setelah buang air besar harus dicuci bersih. Cuci dengan sabun biasa, sabun yang biasa kita pakai mandi, nggak perlu sabun khusus. Cucinya dari depan ke arah belakang. Setelah disabun, dibilas dengan air sampai bersih dan dilap sampai kering sebelum memakai celana dalam, agar celana dalamnya tidak basah dan lembab ya teman-teman. Jadi teman-teman, jangan membandingkan alat kelamin sendiri dengan punya orang lain, membandingkan dengan yang ditonton di film-film. Jangan ya teman-teman. Selama alat kelamin kita ini tidak gatal, tidak berbau busuk atau berbau amis, tidak menimbulkan rasa sakit, juga tidak ada benjolan-benjolan yang muncul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya teman-teman. Cintai setiap inci tubuh kita karena kita ini semuanya cantik dan unik. Jika teman-teman masih merasa ada yang tidak beres dengan alat kelamin teman-teman, boleh dikonsultasikan ke dokter ya teman-teman. Jangan malu untuk berkonsultasi. Semoga informasi yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Dr. Sun mohon pamit, sampai ketemu di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.